isi laporan terkait dengan laporan akhir seperti yang sudah terlihat di layar kalian. Ini ada profil kelurahan, isinya terkait dengan data yang bisa didapatkan secara online, apapun dapat datanya. Kemudian peta perwilayah hasil pemetaan itu wilayah administrasi, isinya di sini ada tabel terkait dengan tabel titik simpul, ya. Kemudian tabel panjang masing-masing segmen, kemudian luasan di masing-masing RW, karena rata-rata kan sampai batas RW, RT-nya enggak. Terus diakhiri dengan layoutan hasil tutupan lahan, layoutan hasil wilayah administrasi sesuai dengan peruntukan tubuh teks, ya, peruntukan tubuh teks yang seperti ini. Mana dia? Tubuh teks terkait dengan, nah ini apa nih? Itu tubuh teks penggunaan lahan. Wilayah administrasi, ya. Jadi hanya ada legendanya, bentuknya seperti ini. Ini akan dimunculkan di sini nanti. Kemudian kalau yang di penggunaan lahan, bentuknya yang ini seperti ini. Dan terakhir yang ini bukan peta topografi, tapi yang di sini adalah dimunculkan peta perwilayahan yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan peta perwilayahan, tapi isinya ada topografi, ada tutupan lahan, ada administrasi. Itu yang ada di bab topografi wilayah, ya. Bisa dibahas secara menyeluruh terkait topografi dan terkait dengan yang sudah dipetakan. Kemudian ada kesimpulan dan saran, closing statement, kemudian lampiran, hasil lewatan RBI, dan seterusnya. Nah, uh, uh, sebentar. Jadi ya kalau di rumah itu sambil kita lebih banyak ke diskusi masing-masing kelompok. Sudah ada yang raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Titik simpul itu berarti yang batas wilayah batas RW yang poin itu bukan Pak? Iya, titik simpul itu batas RW-nya, batas RW. Batas koordinatnya, titik koordinatnya, X dan Y-nya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi di pembahasan titik simpul yang dimaksud, mana gambarnya? Ini dia, coba saya share lagi. Kalau terkait dengan titik simpul, yang saya maksud itu, nih, misalnya seperti ini nih, ini di kelurahan tersebut, titik simpulnya itu ada, totalnya ada 1, 2, 3, mana angka besarnya? Ada 17 kayaknya nih, ya. Ada 17 titik simpul. Nah, 17 titik simpul nanti diekspresikan dengan tabel nomor nomor titik simpul, kemudian longitude, latitude. Nah, di sana akan keluar nilai koordinatnya. Jadi karena nilai koordinatnya tidak mungkin kita keluarkan di dalam gambar peta ini, ataupun nanti kita keluarkan di lampiran ini juga nggak muat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara peta batas yang sebenarnya, ini saya lihatkan ke kalian. Ada pekerjaan saya peta batas nagari tahun 2022. Itu terakhir batas nagari yang pernah atau yang baru ini ya 2022, atau yang pengabdian saya aja lah Sikuco Barat itu 2025 nagari Sikuco Barat peta batas administrasi. Oh, ini peta batas administrasi yang ini adalah peta hasil, peta final.
Gitu. Oke. Nah, nih, ini peta final terkait dengan batas wilayah administrasi Nagari Kota Baru. Ya, di sini ada titik simpul yang sebenarnya. Di sini ada kode-kode. Ya, kemudian setiap kode ini karena dia memiliki atribut yang banyak, ada yang namanya posisinya. Nah, kalau kalian tidak usah pakai kode yang panjang ini, yang penting ada kode TK1 sampai TK17 tadi misalkan ya. TK1 sampai 17, kemudian lintang bujurnya berapa. Kalau kalian mau ekspresikan X, Y, Z-nya juga boleh, X-nya, X-nya boleh juga gitu ya. Ini yang versi kita yang versi latihan seperti ini ya. Dia tidak perlu ada TK-TK-nya di sini karena TK titik kartometrik yang mau kita bikin itu nanti ada di dalam tubuh teks laporan. Kalau yang sebenarnya ya seperti ini ya. Dan kalau untuk kebutuhan di pekerjaan ya, ketika saya di kelas kan sudah bilang juga ada namanya bahasa produk hukum gitu ya. Bahasa produk hukum mana perbuk administrasi perbuknya, oh bisa perbuknya final perbuk peraturan nah yuridis final ini final layout indeks Mas Raya Rompai ya ini asistensi perbuk asistensi form kan perginya bukan aja lah ini untuk yang dimana. Nah, ini contoh realnya, tapi bukan seperti ini. Kita dalam membahasnya paling hanya bisa nih kalau yang sebenarnya yang saya ada pernah disampaikan di kelas. Batas Nagari Kota Lawe dimulai dari titik TK, mulai TK-nya disebutkan, koordinatnya, selanjutnya menuju ke kebun dan seterusnya mengikuti arah dan seterusnya gitu ya. Jadi fungsinya titik kartometrik yang berupa simpul yang seperti ini itu untuk memposisikan di mana yang sedang kita bicarakan kemana arah mata anginnya. Jadi yang kalau yang punya kita cuma versi seperti ini aja, nggak usah terlalu ribet. Gitu ya Mutiara? Oh, baik Pak, dimengerti. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sifatnya gini, untuk malam ini, apa yang kalian rasanya ragu, ini langsung bisa share screen ya. Harusnya bisa langsung share screen karena saya open. Jadi kalau ada yang bertanya terkait dengan teknis, kebetulan lagi buka artis, langsung aja open. Ada? Tidak? Udah pada bisa semua berarti kan ya? Tadi Izin ada yang, izin lagi Pak, ah, yang tadi itu kan, di bagian format laporan itu kan, setelah daftar isi itu langsung profil peta kan Pak? profil kelurahan. Oh ya, profil kelurahan berarti, apa namanya Pak, di laporan itu nggak perlu kayak pakai bab 1 pendahuluan atau enggak, jadi langsung aja kayak format yang Bapak kasih itu Pak? Iya, nggak usah lah diperibet kalian intinya eh, nggak usah dibikin ribet ya. Saya profil lulusan ini kan memfasilitasi ketika kalian seperti kemarin mencari jumlah RW gitu ya. Jumlah RW. Nah, itu kan kalian mengeksplor terkait dengan profilnya. Mungkin ada struktur pemerintahannya ketemu, jumlah penduduknya ketemu. Nah, itu yang akan dituangkan tulisannya di sini.
Nah, terkait dengan latar belakang pendahuluan metodologi ya, itu nanti itu di mata kuliah yang lebih tinggi lagi. Kita kan sekarang mata kuliahnya lebih ke teknis, ya. Jadi tidak usahlah memperibet diri. Nanti cukup kalau ngisi profil dan membahas apa yang dia hasilkan di administrasi, dihasilkan di penggunaan lahan, dihasilkan di topografi wilayah. Isinya bukan hanya topografi ini ya, isinya adalah hasil peta wilayahnya tadi. Kemudian jangan lupa isi dokumentasinya di sini, di lampiran 5-nya. Itu saja. Saya nggak minta ribet-ribet, kemungkinan dan kemungkinan kalau saya melihat jadwal UAS kalian sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah ya, hari Jumat ya. Iya hari Jumat. UAS. Iya Pak, tanggal 26 Iya Pak. hari Jumat. Jadi kita paling menggunakan ruangan nanti kemungkinan di TTA ya dari jam berapa itu? Dari pagi. Ya, sesuai jamnya lah kita mulai dari jam sesuai jamnya. Dimulai dari kelas C dulu. C, B, A. Itu waktunya. Baik, Pak. Presentasinya gimana? Yang dibikin presentasi itu terkait dengan hasil visualisasi peta administrasinya, kemudian luasan masing-masing RW-nya, panjang segmen dan total titik simpulnya, kemudian penggunaan lahannya, kemudian peta perwilayahannya atau topografinya, kemudian dokumentasi wilayah. Di sini hanya untuk bagaimana cara kalian menyampaikan ke audiens terkait dengan hasil pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi kalau isi kan kalian sudah sama semua, hampir semua kelompok kan sama. Cuman bagaimana cara kalian mengkomunikasikan hasil kalian ke forum itu yang mau saya nilai. Dan pemahaman secara personal terkait dengan proses yang sudah dikerjakan. Itu yang akan diuji ketika waktu UAS. Oke, sambil jalan ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil loading kali ini. Saya sambil absen aja lah supaya lengkap ininya. Tadi ada beberapa yang WA saya nggak terlalu fokus. Mungkin langsung sambil ini ya saya absen dulu yang sekarang. Kalau ada saya gini, terkait dengan absen, ketika absen ini tidak ada menjadi masalah secara administrasi di ini ada poligon, sedikit sekali ini poligon. Misalkan yang sawah prioritas, nah ini ada atribut kayak gini ya. Nah, atribut ini mau kita pindah ke Excel, cukup di klik kanan, klik di sini, kemudian ambil select all. Nah, kliknya di sini, select all, klik kiri. Nah, di sini setelah kita klik kiri ada namanya copy select. Copy select pastikan ke Excel gitu ya, ke Excel. Nah, kemudian baru disajikan sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa gitu. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kalian bisa juga tanpa men-select, tinggal klik di sini kemudian lakukan export. Sama aja ya, maksudnya di sini kalau ini formatnya DBF. DBF kalau di sini ini data apa gitu ya. Terserah kalian formatnya data table DBF save oke. Nah nggak usah ditampilkan, kemudian ketika running di sini dia nggak bisa running, jadi langsung aja cari lokasinya kemudian drag ke Excel yang sedang terbuka gitu ya. Tadi data mana data D. Nah ini ya data, ambil yang DBF yang besar ya, ini kan Anda ada 1,1, ini yang 3,4 KB, ambil yang MB, klik di sini, drag ke dalam sini, ke dalam Excel. Nah, nanti dia akan membuka, nih, dia akan terbuka, kemudian dia kolomnya lebar-lebar, biasa, karena beda format. Select bagian atas ini ya, select semuanya bagian atas nih, klik 2 kali bagian atas. Nah, tuh.
Nah, gitu. Jadi baru nanti diambil mana yang akan kita butuhkan gitu ya. Ini kan contoh atribut tabel yang sedang ada di laptop saya. Mungkin ya kalau di laptop kalian tuh sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu sih apa? Apa tadi yang bertanya? Mari, Pak. Ya, Makasih, Pak. menarik, Mbak. Oh, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk malam ini. Saya tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.